Halo, di mana, Pak? Oke, kita jadi jumpa ya hari ini. Oke, saya ke sana. Hari ini saya akan kembali berjumpa dengan salah seorang sahabat lama saya. Beliau seorang ahli fisika, dan ketika saya berada di depan Danau Universitas Indonesia mengingatkan saya betapa beliau sering bilang pentingnya riset. Siapakah beliau dan seperti apa pembicaraan nanti? Ikuti perjalanan saya. Yuk! Nah, beliau baru aja nyampe. Kita akan mulai ngobrol sama beliau soal bagaimana riset, bagaimana fisika, bagaimana tentang ilmu sains yang seringkali kita takut. Yuk, ikutin saya ketemu dengan sahabat saya, Prof. Djoko Triyono. Yuk. Prof. Oke, Mas Jo, apa kabar? Alhamdulillah, kita jadi ngobrol, Prof. Sip. Segera ya. Ya, saya keluar. Oke. Prof Djoko. Mantap ini Mas Jo. Udah lama ya? Lama kayaknya. Ini katanya Prof hari ini mau ngajak saya jalan-jalan sambil cerita. Ya, mari. Mumpung nih udara lagi segar, ya. Cerah. Mari kita keliling nih Pak deh. Ya, dari rumah. Prof, tadi ketika saya kesini, Ya. saya ketemu dengan beberapa teman dulu nih. Mm-mm. Saya ngobrol sama mereka. Ternyata Prof, itu banyak teman-teman di luar sana itu masih takut dengan yang namanya fisika, Prof. Waduh. Masih takut sama fisika, kemudian masih berpikir sains itu sesuatu yang menakutkan, menjemukan. Padahal ketika saya dan berpikir bahwa orang-orang sains itu orang-orang yang kaku gitu ya kan. Padahal ketika saya ngobrol sama Prof Djoko dan sebagainya, berkali-kali Prof bilang bahwa fisika itu atau sains itu tidak semenakutkan itu. Kok bisa sains masih menjadi semenakutkan itu sih, Prof? Ya, memang seperti itu dari dulu ya. Bahwa dianggap sains itu susah dan susah juga untuk mencari kerja setelah itu. Susah dan Dan susah cari setelah kerja, belajar gitu. kerja, ya. Oke. Padahal ya, kalau kita melihat dari sisi pekerjaan yang ada, semua membutuhkan sains. Oke. Ya, jadi baik sains murni ataupun sains terapannya. Oke. Ya, yang terpenting adalah kita sungguh-sungguh untuk menikmati sains tersebut. Dan kita akan menemukan keindahan dan juga segala hal-hal yang menjadi lebih sederhana ketika kita mengetahui secara sains. Kata Jadi menikmati itu yang kayaknya susah. Tapi sebelum saya mau nanya, saya mau ngucapin selamat dulu Ya. sama Prof Djoko atas gelar profesornya nih. Kita belum makan-makan kapan? Setelah ini kita makan-makan ya. Habis ini kita makan-makan. Nah, Prof Djoko dari S1, S2, S3 sampai gelar profesor kan fisika semua tuh. Ya. Tadi kata menikmati. Gimana menikmati saya loh di zaman dulu saya SMA Iya. lihat rumus fisika tuh udah ibaratnya bisa sampai mual-mual gitu loh. Gimana cara nikmatinnya, Bro? Oke, jadi kita melihat berbagai macam fenomena yang ada di alam dan kita bisa menikmati dalam hal kita bisa memahami secara sederhana bagaimana fenomena itu terjadi. Lupakan rumus dulu ya. Kita menikmati fenomena bagaimana itu bisa terjadi ya. Baru setelah itu nanti kita bisa memperdalam lagi melalui berbagai macam persamaan matematik. Tapi jangan yang sulit-sulit, matematik yang sederhana yang bisa menjelaskan itu semua. Tapi yang terpenting nanti
bahwa mereka benar-benar menikmati, tanda kutip ya, menikmati seperti itu. Berarti harus penasaran dulu, Betul, cari tahu dulu, ya. kemudian rumus dan sebagainya itu hanyalah tools untuk menemukan jawaban dari rasa ingin tahu itu. Wah, Mas Jo tuh lebih bagus Oke. dalam menjelaskan. Soal ingin tahu nih Prof, Prof itu kan fokus banget di bidang riset nih. Ya, baik. Risetnya kayaknya apa namanya terus digenjot nih. Mm-mm. Ketika Prof menjadi mengemban amanah sebagai WD1, Mm-mm. itu riset digenjot. Dan kemudian apakah itu kebetulan atau memang bagian dari, kita kan punya tagline leading in research and Iya, innovation. betul. Apakah ketika seorang saintis kemudian hanya mengikuti dunia industri tanpa kemudian fokus lagi ke riset, apakah kehilangan jati diri? Karena dulu Prof sempat bilang sama saya bahwa salah satu jati dirinya saintis itu adalah riset. Oke, baik. Ya. Jadi begini, Mas Jo, ya. Saya mulai dari cerita diri sendiri dulu, Oke. ya. Jadi saya ditugaskan, diamanahkan waktu itu tahun 2015 sebagai manajer riset. Oke. Ya, tentu saja sebagai manajer riset, ya saya membawahi segala aktivitas dan mengkoordinasi segala macam riset yang ada di fakultas. Oke. Ya. Kemudian tahun 2018 saya diamanahkan untuk menjadi Wadek 1 yang salah satu tugasnya adalah juga di bidang riset. Oke. Jadi riset, kemudian pendidikan dan juga kemahasiswaan, ya. Nah, tentu saja ya riset itu adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi. Betul. Ya, jadi mau nggak mau seorang dosen itu harus melaksanakan ketiga-tiganya, baik riset, pendidikan maupun nanti pengabdian kepada masyarakat. Oke. Nah, saat ini ya, saat waktu saya memasuki dunia struktural sebagai manajer riset, ya memang saat itu belum semuanya dosen itu aktif di dalam riset. Ya. Jadi kalau dilihat dari sisi publikasinya, luarannya, beserta hibahnya, Belum banyak itu Prof. belum banyak, Oke. mungkin sekitar 30%. Oke. Ya. Nah, setelah itu kita dorong, ya, tentu saja dengan berbagai macam strategi dan juga insentif, Oke. ya, termasuk untuk pembiayaan risetnya, Oke. baik dari UI maupun dari luar UI. Oke. Dan dalam waktu sekitar 3 tahun itu sudah meningkat menjadi 70%. Ya, seperti itu. Dan sekarang kita harap, Jadi indeks kita sudah banyak nih sekarang. ya, bukan hanya terindeks, jadi mereka yang terlibat aktif dalam riset beserta nanti hasil-hasil risetnya dalam bentuk Oke. publikasi dan juga inovasi. Iya. Dan setelah ini, tahun ini, ya, tentu saja kita harap semua dosen sudah terlibat di dalam riset dan keseluruhan tridharma perguruan tinggi. Prof, ngeriset itu kan bukan hal yang mudah. Iya, Yang kedua bukan hal yang murah kayak gitu kan. betul. Kadang juga kemudian ketika saya lagi misalkan di kantin nih Prof, Mm-mm. ketemu teman-teman mahasiswa yang masih S1 gitu. Mm-mm. Saya kadang-kadang ngobrol, ada kepikiran riset apa? Ntar dulu deh, Mas. Ininya belum ada, cari dananya. Kayak gitu. Dana riset itu sebenarnya bisa dari mana atau ada sebenarnya cara, tanda kutip, cara cerdas untuk membiayai riset kita, Prof? Oke, baik. Jadi memang ini salah satu kendala ya, apalagi yang sudah lama mungkin tidak aktif atau kurang aktif dalam riset, ya. Salah satu kendalanya tentu saja adalah dana. Nah, ini seperti ayam dan telur ya, duluan mana ya, Duluan seperti mana itu. nih harinya Ya. nih, ya. Nah, kalau kita melihat bahwa riset itu harus dibangun dari track record. Oke, Track record artinya harus punya kegiatan. betul. Kegiatan harus punya dana. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah sekian lama tidak punya track record? Tentu saja ya kita harus menyadari bahwa itu perlu kolaborasi. Oke, Dalam arti kita mulai dari yang kecil dulu di mungkin departemen. betul. Ya, kita bekerja sama dengan dosen senior yang sudah punya hibah. Kita nanti diambil sebagai anggota hibah tersebut. Betul. Mulailah risetnya, kemudian kita punya track record nanti di publikasi. Lalu setelah itu kita sudah bisa mulai meng-apply hibah sendiri. Karena kita sudah punya catatan di situ. Kalau belum bisa sendiri, kolaborasilah itu ya, Prof. Iya, betul. Ya, kolaborasi dan juga pendampingan dari yang lebih senior, seperti itu. Nah, Prof, soal tadi track record, saya jadi kepikiran juga fast track. Fast track. Fast track. Prof Joko juga sempat bikin program fast track tuh. Iya, iya. Nah, itu apakah kaitannya bagaimana dengan riset dan sebagainya? Oke, baik. Jadi sebetulnya saya sekarang di bidang 1 sebagai Wadek 1 ya.
yaitu di pendidikan, riset dan juga kemahasiswaan. Itu adalah ketiga-tiganya ada saling mendukung ya. Kesinambungan ya Prof ya. Satu internal bisnis proses ya. Jadi dengan adanya program fast track sebenarnya kita mengharapkan ya, baik nanti dari fast track dari S1 ke S2, S2 ke S3 maupun ke S1 langsung ke S3, yang memasuki program itu adalah mahasiswa yang berkualitas dengan syarat-syarat yang memang menunjukkan dia berkualitas baik di pendidikan maupun di risetnya. Ya, sudah masuk ke grup risetnya. Jadi dengan adanya program fast track ini kita diuntungkan dengan adanya SDM tanda kutip murah ya, yaitu mahasiswa yang berkualitas, yang melaksanakan riset ya, dan juga nanti bisa menghasilkan luaran riset yang baik. Seperti itu. Dan tentu saja nanti akan diberikan insentif ya untuk program tersebut. Prof, nggak takut nih Prof? Tadi Prof bilang kita harus mengenjot riset. Iya. Kemudian tadi ada fast track yang S1 bisa S3 dan sebagainya. Iya. Artinya mencetak sumber daya yang secara intelektualitas jelas nggak usah diragukan. Tapi kemudian gimana keluarannya? Apa nggak takut ketika kita mencetak banyak orang pinter, tapi kemudian tadi nggak Prof bilang bingung kerjanya mau ngapain? sempat ada pembahasan atau diskusi soal itu. Ini kita nyetak banyak orang pintar mau tanda kutip mau ditaruh di mana nih gitu, mau dibuang kemana nih gitu. Itu pemikiran yang salah sebetulnya. Oke, pemikiran yang salah. Tugas kita di sini adalah meningkatkan kualitas SDM. Oke. Ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan kebutuhan industri juga. Dan kebutuhan industri juga ya. Dan antara riset, pendidikan, kemahasiswaan tentunya semuanya saling mendukung, ya kan? Kalau kita sudah memiliki SDM, dalam hal ini adalah anak-anak muda yang berkualitas, ya, nggak usah memikirkan pekerjaan, karena mereka pasti akan dibutuhkan di dunia luar. Pasti akan dicari. Pasti akan dicari, benar. Kayak Prof Joko aja banyak yang nyari nih. Gitu. Ngomong-ngomong dicari, Prof. Kita ini lagi di depan gedung yang baru. Iya. Prof, ketika ngelihat ini pertama kali berdiri, masjid ini, kemudian gedung itu tahun berapa, Prof? Lah ini kita ke masa lalu ya. Jadi tahun 87 pertama kali saya sempat apel di sini nih. Sempat apel di sini, tapi bukan di sini. Waktu itu masih ada bukit ya. Oh, ini masih dulu ada bukit nih? dulu bukit ini, bukit. Jadi kita apel bukan di sini tapi di sebelah, agak lupa saya. Jelas adalah saya masuk 87 itulah saat pertama kali UI diresmikan. Pertama kali UI diresmikan. Jadi termasuk yang pindahan-pindahan itu, Bro? Termasuk yang pindahan. Kalau nggak salah videonya tuh waktu pakai truk tentara segala. Wah, itu dia. Ya, kan? Iya, betul. Betul. Itu pertama kali. Iya. Angkatan di sini ibaratnya ya. Iya, jadi bisa bayangkan pertama kali itu UI masih tanda kutip ya, gersang lah. Gersang ya. Belum banyak pohon-pohon seperti ini. Bener-bener belum menghijau. Ya, banyak tanah merah, belum banyak jalan-jalan kecil seperti ini. Fasilitas belum banyak ya. Bikun udah ada belum, Bro? Bikun belum. Bukan belum Bikun namanya ya. Bikun belum ada, tapi ada bis yang dari UI ya untuk ada 1 atau 2 ya. Dan katanya ada angkot dulu bener-bener segala. Tapi bukan Bikun ya. Bis warnanya keabu-abuan atau apa. Dan masih terbatas di sini. Iya, terbatas sekali, ya. Terus ketika Prof masuk terbatas, lab kita gimana Prof awal-awal, Prof? Waduh. Gedung kita udah jadi belum sih waktu itu, Prof? Jadi Prof masuk. Kalau di MIPA itu gedung semuanya sudah ada, cuman yang baru-baru seperti gedung UPP IPD, kemudian gedung dekanat yang baru, gedung geografi ini juga baru, itu belum ada semua. Tapi gedung fisika udah ada, Bro? Gedung fisika sudah ada. Jadi masing-masing departemen punya 1 gedung, semuanya sudah ada. Nah. Tapi ada yang berdua gedungnya. Kalau nggak salah adalah antara gedung matematik dengan biologi, nggak salah ya. Ada satu lagi geografi dengan apa. Jadi ada yang berdua gedungnya. Kenapa saya penasaran ngomongin masa lalu, Prof? Saya tuh penasarannya gini. Prof dari tadi ngomong soal riset gitu ya. Iya, iya. Saya ketika ngomong sama Prof Joko, kalau kebetulan karena kita sering ngobrol, kita sering bercandaan gitu ya. Yang kita penasaran aja lah begini, Prof. Apakah dulu Prof Joko ketika sekolah selalu tipikal anak ranking 1 terus? Apakah kemudian ketika kuliah tipikal yang IP-nya nggak pernah di bawah 3? Atau gimana, Prof? Keinget nggak zaman-zaman itu, Prof? Baiklah, mungkin sambil jalan ya. Jalan ya. Jadi ya memang sejak SMP, SMA ya, sebelum mahasiswa ya, memang saya punya prestasi ranking ya, baik di kelas maupun di sekolah ya. Dan kemudian saat kelas 3 SMA, kemudian kita memilih universitas.
Ada dua hal di situ. Apakah kita nanti memilih secara tes ataupun dari jalur yang namanya dulu PMDK. Betul. Nah, kebetulan alhamdulillah saya diterima melalui jalur PMDK, yaitu di jurusan fisika. Langsung tuh. Langsung, ya Tapi kebetulan. memang kepingin atau apa enggak dulu? Ya memang kepingin karena waktu itu ada beberapa informasi dari kakak kelas ya yang menjelaskan bagaimana itu fisika dan sebagainya, dan kebetulan saya suka fisika, ya kemudian apply ya melalui jalur PMDK. Seperti itu. Terus banyak orang nggak tahu, Prof ini kan jelas namanya itu Inggris banget nih. De Joko Triyono. Bukan Inggris, itu Eropa Timur itu, De Joko ya, Eropa Timur. Prof ini kelahiran daerah mana sih, Prof? Saya menduga nih, saya duga dulu. Iya. Kayaknya Magelang kalau nggak Solo gitu. Iya. Kayaknya kelahiran sana kayaknya nih. Iya, memang namanya kejawen sekali. Namanya kejawen sekali. Padahal Tapi saya anak asli Jakarta. berarti kelahiran Jakarta. Iya, kelahiran Jakarta. Oke. Kemudian orang tua memang dari daerah Jawa Tengah, Oke. ya kan. Kemudian ya saya hidup dari Berarti kecil nggak pernah besar sekolah di di Jawa Jakarta. gitu, nggak pernah? Nggak pernah sayangnya ya. Berarti saya terjebak ya. Oke, berarti memang dari lahir di sini. Iya. Sekolah SD, SMP, SMA di sini. SMA di mana, Bro? SMA, jadi SMP itu di SMP 11 Kebayoran Baru. Oke. SMA Negeri 11, kemudian SMA-nya dan SMA Negeri 70 di 70, Bulungan. Anak Ya. Bulungan. SMA yang sering ya. berantem Iya. lah, tawuran lah. Tapi gini, Prof dulu masa kecilnya gimana sih, Prof? Kan tadi anak pintar nih ceritanya nih. Selalu berprestasi. Apakah normal pada umumnya juga main, juga nongkrong, termasuk pas zaman kuliah, apakah juga? Wah. Ini di otak saya ini kalau udah anak berprestasi, anak sains itu ke kampus bawa buku tebel, pulang perpus, udah gitu terus nggak pernah main gitu. Kayaknya nggak gitu ya. Kayaknya nggak gitu. Kalau Prof Joko dulu gimana? Itu yang saya sayangkan ya dengan anak sekarang. Kita itu dulu ya main itu begitu bebasnya. Main layangan di lapangan sampai kita kulit hitam, dari pulang sekolah sampai sore, main kelereng. Kan gadget. Sekarang begini saja di ruangan. Terus zaman kuliah, saya dengar juga dulu ketika zaman The Legendary Kendor, Iya. ada kumpulan di Kendor gitu ngobrol, nggak langsung pulang gitu ya, Prof? Iya. Prof juga gitu dulu gitu? Iya, kita kan dulu waktu S1 ya, kita punya istilahnya teman-teman sahabat lah, yang kurang lebih ada 6-7 orang. Saya seangkatan. Ibarat satu gengnya lah Satu gitu. gengnya lah, ya itu ya selalu ngumpul ya, walaupun ngumpulnya bukan hanya mengurus kuliah, tapi juga ya sesuatu yang inilah yang Ya, anak muda pada normal. ya gitu. normal lah seperti biasa. Berarti stigma bahwa anak sains itu takut dan sebagainya enggak gitu ya. Oke, Prof ajak saya dong mengenang Iya, baik. ceritanya Prof. Kita sambil ke gedung fisika, Prof. Oke, baik, di sana ya. Yuk. Oke. Beliau adalah pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan amat memahami job desk-nya. Beliau mampu memberikan arahan dan petunjuk yang jelas kepada kami, sehingga kami dapat mudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang diamanahkan kepada kami. Bagi saya, Pak Joko itu adalah sosok leader yang mempunyai 3 hal yang paling utama. Yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua adalah mau bekerja sama, mudah bekerja sama, dan yang ketiga detail. Pak Joko orangnya serius ya, tetapi pada saat-saat tertentu Pak Joko selalu memberikan semangat, kemudian ya kadang-kadang juga suka bercanda ya, walaupun bercandanya juga kadang suka garing juga gitu. Pak Joko, Iya. kita di depan gedung Departemen Fisika. Ini Punya banyak jurusan cerita. ya. Punya banyak Ceritanya cerita. banyak sekali. Tapi masih ingat nggak, Prof? Dulu pembimbingnya Prof atau salah seorang di sini yang baik masih ada maupun nggak ada, yang boleh dikatakan sampai hari ini menginspirasi banget Prof Joko siapa? Ya, saya sangat berterima kasih sekali kepada almarhum pembimbing saya ya. S1 fisika maupun S2 fisika ataupun material, saya mengambil material sains ya, yaitu almarhum Profesor Parangtoko. Beliau sangat punya visi ke depan yang sampai saat ini masih bisa kita lihat sangat relevan. Iya. Ya. Bagaimana beliau
mengharuskan ya bahwa dosen itu harus S3, harus bisa Dosen ke itu luar harus. negeri, Oke. ya kan, kuliah di luar negeri sebanyak-banyaknya. Bagaimana dengan beasiswa dan sebagainya? Ya, beliau banyak membantu karena kolaborasinya juga banyak di luar, ya seperti apa, ya. Yes. Dan pada akhirnya fisika itu termasuk salah departemen ataupun jurusan yang paling banyak doktornya saat itu. Saat itu, Saat bahkan itu saat ya. itu ya. Saat itu paling Iya. banyak ya. Itu adalah hasil karya beliau, ya Oke. hasil bimbingan beliau. Saya termasuk generasi kedua yang dibimbing. Oke. Jadi waktu saya keluar negeri dalam Yes. arti ya, waktu itu sudah masuk yang gelombang pertama, Oke. yaitu sekitar 10 sampai 12 orang dokter, termasuk almarhum Profesor Darmadi, Oh ya yang menjadi ketua jurusan Betul. fisika juga. Itu sebenarnya semuanya adalah bimbingan beliau. Dan beliaulah yang menggugah kita bahwa sains itu bermartabat ya. Oh, ini baru Bermartabat. sains itu bermartabat. Iya. Kenapa sampai ada kalimat sains itu bermartabat? Ya, karena saat itu kebanyakan ya mungkin ya mahasiswa sains ataupun MIPA itu merasa sedikit minder. Oh, oke. Ya, beliaulah yang meningkatkan Rasa percaya diri. rasa ya. percaya diri ya bahwa dengan menguasai sains, fundamental sains beserta aplikasinya, itu adalah kita tidak perlu lagi, dalam arti kita sudah siap bersaing dengan semua lulusan yang lain ya. Oh, sempat mengalami bahwa beliau yang mengeluarkan bahwa sains itu bermartabat. Iya. Kalau saya mengeluarkan ini, Prof, sains itu menyenangkan, Prof. Karena balik lagi kayak tadi selalu Iya. berpikir bahwa aduh sains itu mengerikan gitu. Oke, Prof. Iya. Tadi bahwa Prof Parangtopo juga yang kemudian men-share sebuah visi bahwa dosen itu harus S3. Iya. Pergilah ke luar negeri, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Emang Prof Joko pernah ke luar negeri? Iya. Justru itu. Waktu itu Jadi- kemana, Prof? Jadi ya memang sudah kebiasaan fisika ya. Begitu kita diterima walaupun secara informal, segeralah mengurus beasiswa ke luar negeri. Oke. Karena di dalam itu tuh susah sekali. Jadi beasiswa bisa dari perjanjian antar negara, misalkan dengan Jepang, Mombuso, ya kan dengan Amerika, ya kan ataupun dengan Eropa. Ya, dan alhamdulillah memang fisika yang terbanyak saat itu yang Oke. tanda kutip menugaskan dosennya keluar. Walaupun itu adalah hasil dari jeripayah mereka di dalam hal pencarian scholarship. Betul. Saya sendiri termasuk yang belakangan di Oke. dalam angkatan kedua tersebut. Oke. Jadi di angkatan saya masuk 87, Oke. ada 5 orang dosen Oke. angkatan 87. Jadi Berangkat tahun berapa itu, Prof? saya berangkat tahun tunggu sebentar ya. Iya. S1 lulus tahun S1 lulus tahun 92. 5 tahun. Ya. S2? Kemudian S2 lulus Itu lanjut itu langsung. tahun 98. Oke. Kemudian S3-nya mulai 99, jadi saya berangkat 99 99. sampai 2002 Ke ke Vienna, Austria. Wina. Jadi di Itu kuliah apa liburan itu ke sana itu? nah itu salah satu mengapa saya suka Keuntungannya ya? keuntungannya di sana. Jadi sebagai kota budaya di Eropa, Yes. jadi seolah-olah kita selalu sebagai turis di sana. Sebagai turis. Jadi belajar S3-nya pun nggak stres-stres banget gitu ya. Kalau stres ya Oh, iyalah. tetap. Tetap kalau stres. Waktu itu S3-nya ngambil apa di sana, Prof? Jadi Pada saya lama- mengambil tetap di bidang fisika, yaitu yang disebut karena di sana pakai bahasa Jerman Oke. ya, bahasa Jerman dan Inggris, jadi namanya Festkörper Physik, Institute für Festkörper Physik, jadi Institute for Solid State Physics, salah satu cabang ilmu di fisika, ya, baik secara eksperimental maupun teoretikal. Saya tuh balik lagi kayak tadi. Ya, Prof Joko itu terkenal sebagai seorang ahli fisika material. Saya ngobrol nih fisika material sama teman-teman. Apa yang membayangin tentang fisika material? Kata-kata, oh berarti bisa bikin baju Iron Man gitu. Fisika material itu apa sih, Prof? Fisika material itu apa? Material terkondensasi itu apa? Dan kemudian ketika Prof Joko mendapatkan gelar profesor, itu juga membawa tentang material tapi beda lagi. Itu bedanya apa, Prof?
Ya, jadi secara umum ya fisika material ataupun di dalam yang di dalam cabang fisika zat padat ataupun yang lebih ke atas lagi adalah condensed matter physics itu adalah bagaimana mempelajari sifat-sifat dari material ya dilihat dari struktur material tersebut ya maupun nanti interaksi yang terjadi dengan benda lain di dalam material tersebut. Betul. Interaksinya ya dalam subatomik, atomik maupun di dalam yang lebih makro yaitu mungkin bisa di dalam grain ya, grain itu butiran di kristal ya dan sebagainya seperti itu. Nah, interaksi ini yang rumit. Interaksi itu yang rumit karena sampai ke partikel terkecil dilihat begitu kan? Ya tidak terlalu terkecil ya, tapi di dalam zat padat itu kita mempelajari partikel physics ya. Jadi transport properties itu mempelajari bagaimana sifat-sifat konduktivitas listrik misalkan ataupun magnetisme ya ataupun yang berkaitan nanti dengan sifat transportnya ya. Jadi dari awal saya mempelajari magnetisme ya baik di nanoscale science. Kemudian setelah itu dari pulang ke sini kemudian karena terkait juga dengan segala fasilitas yang ada akhirnya saya berpindah ke electrical properties. Antara electrical sama magnetisme itu sebetulnya saling terkait satu sama lain ya. Mungkin yang jelas mungkin kalau orang Jawa bilang Witing Trisno jalaran saka raono liya. Kebetulan mungkin kalau di Wina itu berbeda dengan di kota-kota besar di negara lain. Mahasiswa yang sekolah di sana dengan beasiswa itu sangat sedikit. Jadi mungkin kita sering ketemu dalam kegiatan di KBRI terutama ya. Jadi karena sangat sedikit dan itu ibu kota negara ya. Jadi ada KBRI di sana, sering ketemu di sana ya. Itu akhirnya Witing Trisno jalanan saka raono liya. Satu hal yang mungkin beliau pegang ya, beliau konsisten. Jadi Pak Joko kebetulan memang orangnya tegas cenderung galak ya mungkin ya, tapi satu hal yang saya lihat jadi beliau itu sangat berusaha untuk berada pada jalan yang beliau yakini benar gitu. Dengar-dengar saya Prof Joko di Wina bukan cuma dapat ilmu doang tapi dapat hati juga, Pak. Ini dia. Itu ada cerita kayaknya. Jadi itu bonus ya, Mas. Jadi saya di Wina itu mengenal salah orang ya wanita ya yang kemudian menjadi mantan pacar. Yang kemudian menjadi mantan pacar. Ketemunya di sana. Ketemu di sana. Romantis banget dong ketemunya di sana itu. Kotanya romantis, sama-sama lagi studi. Iya, tapi mungkin perlu ini juga ya, pengalaman itu ya kita sama-sama sibuk di lab. Jadi paling bertemu ya hari libur lah, Sabtu ataupun Minggu. Ya bertemu dengan ya mungkin bisa teman-teman yang lain juga ya. Dengan teman-teman yang sedang belajar di sana kita masak bareng misalkan. Ya itulah hiburan kita sebagai mahasiswa yang serba sedikit kantongnya ya. Nah, Prof Joko kemudian setelah pulang tetap fokus di riset sampai hari ini, sampai mendapatkan gelar profesor, dan Prof menjadi profesor ke-7 di Departemen Fisika, betul? Betul ya. Keberapa di FI, Pak? Ke-14. Ke-14 ya. Tahun bulan Desember kemarin, Prof Joko itu dapat award penelitian terbanyak. Saya berpikirnya begitu pulang itu terus penelitian. Itu kok 12 tahun bisa vakum itu? 12 tahun. Oke, monggo. Baik. Jadi ya vakum itu ya seperti ya kita dalam saya mencari prioritas lain. Ya, yang memang dibutuhkan yaitu dari sisi finansial. Betul. Tetapi pada akhirnya setelah kita prioritas yang lain itu akhirnya keterusan. Sampai akhirnya sekitar tahun 2015 saya diminta dari pihak fakultas untuk
menjabat sebagai manajer riset. Nah, saat itulah Oke. saya mulai berpikir sebagai manajer riset, tapi risetnya kok Kurang gitu. kurang, Betul. ya. Maksudnya vakum. Vakum. Nah, betul. setelah itulah Genjot. mulai lagi, ya, dan ternyata tidak mudah untuk memulai lagi karena track record kita sudah 10 tahun yang lalu, 12 Oke. tahun yang lalu. Dan Ibaratnya udah sempat hilang gitu ya. hilang Betul. seperti itu. track riset. Berarti setelah itu baru dimulai lagi. Mulai lagi. Nah, kayak tadi pertanyaan saya, Prof. Kurangkah atau cukupkah kita dengan, atau sebenarnya kurang dengan kita jumlah guru Oh, iya. besar kita 14 itu, Prof? Iya, secara kebutuhan sebenarnya harusnya minimal 20% 20%. dari jumlah dosen yang Total ada. dosen. Total dosen adalah guru besar. Kita total dosen berapa, Prof? 170-an ya, 170-an. 180 ya. Berarti kita masih kurang Masih- banyak dong. Ya, kita masih kurang banyak ini Mas Jo, ya. Hmm. Jadi dengan inilah saya pun kami semua guru besar ya mendorong teman-teman ini yang sebetulnya mampu tetapi belum bergerak Oke. ataupun masih Perlu motivasi lebih gitu. motivasi ya? lebih lah Oke. untuk menjadi guru besar. Oke. Sesusah apa sih, Prof, jadi guru besar? Nah, ini pertanyaannya susah sebenarnya. Sesusah apa jadi guru besar? Sesusah apa? Saya menceritakan pengalaman saja betul, Mas Jo betul, ya. betul. Jadi Karena bayangan saya tuh zaman dulu itu jadi profesor itu pasti udah berumur, Mm-mm. tidak se-young dan se-fresh Prof Joko gitu kan. Sekarang kok kayak profesor ada muda-muda gitu. Nah, sesusah apa sih, Prof, jadi guru besar? Pengalaman, jadi saya tidak bilang susah ataupun mudah. Oke. Ya, jadi Oke. pengalaman selama vakum, Yes. kemudian setelah itu saya menyadari bahwa memang yang namanya riset, pendidikan, dan pengmas itu harus dijalankan sebagai tugas seorang dosen. Ya, dengan demikian ya mulailah kita mencari jalan ya untuk mulai riset kembali. Pengalaman saya mulai mencari riset kembali. Mulai dari awal sekali ya mencari dana ataupun ikut di dalam kolaborasi dengan yang lebih senior, mulai mencari mahasiswa karena tulang punggung riset itu adalah mahasiswa yang bekerja di dalam penelitiannya. Oke. Ya. Mulailah mencari update dari riset yang ada sekarang ini ya yang masih bisa kita punya harapan. Jadi kita jangan, kalau di eksperimental itu ya harus melihat di mana batas untuk kita bisa terjun ataupun terlibat di dalam riset yang internasional. Ya. Membaca lagi semua jurnal-jurnal yang update, dari situlah kita bisa mengetahui, oh ternyata saya punya peluang di bidang yang ini. Jadi saya bilang tadinya saya di bidang magnetik, di low temperature and high magnetic field yang nggak akan mungkin dikerjakan di sini. Akhirnya Karena itu adalah tadi. Iya, ini adalah pekerjaan yang dulu ada pekerjaan yang kita sebut sebagai physics in under extreme condition. Physics in under extreme condition. Ya. Oke. High magnetic field and very low temperature and also high magnetic field and high temperature. Nggak mungkin ada di Indonesia. Dan sangat mahal sekali. Jadi kita harus mencari yang lebih membumi. Nah, itu perlu pencarian dan konsistensi. Berarti nggak mudah menyerah, Mhm. konsisten. Termasuk tadi bahwa dalam dunia riset maupun saintis harus dinamis juga ya, Prof. Betul. Nggak Dinamis. bisa kaku gitu ya, Prof ya. Benar, dan terbuka dan mencari peluang. Yes. Mencari peluang baik di pendanaan maupun nanti di pengadaan fasilitas. Sebagai contoh, karena keterbukaan dan komunikasi yang cukup sering juga dengan teman-teman alumni Ya. yang bekerja di Industri. ataupun di pengadaan peralatan. Pada akhirnya saya mendapat kesempatan untuk mendatangkan alat walaupun bekas, tapi menjadi bekas. ya alat bekas, tapi Iya. menjadi salah satu backbone ya di dalam Iya. di dalam riset tersebut, Dari mana dapat alat bekas? yaitu dari Hibah lah ya, hibah itu ya. hibah, yaitu X-ray diffractometer nama alatnya. Oke. Itu adalah hibah dari Putzlafford Polri. Oke, itu berarti buat ngeliat dalamnya material kan, material padat gitu kan? Iya, untuk mengetahui secara umum adalah menentukan struktur kristal dari suatu material. Itu dapatnya dari Polri.
Polri yang saat itu sedang alat itu mau Wah, dibuang. Jadi pada saat itu dapat itu sudah dihancurkan itu tembok-tembok gedung Puslapor Polri yang saat itu ada di Jalan Sisingamangaraja, ya kan. Kemudian dengan berbagai macam cara akhirnya kita bisa membawa alat tersebut ke sini dengan catatan administrasinya belakangan. oh, bawa dulu aja semuanya. Bawa dulu semuanya. Lalu disusun lah di ini lagi ya, dirangkai lagi sehingga menjadi di sini salah satu backbone di dalam penelitian material. Pak Joko itu punya pengetahuan teoritis yang sepertinya kuat sekali ya. Jadi memang di teman-teman saya dulu itu banyak istilahnya belajar dari beliau, karena saya sendiri memang bukan bimbingan beliau, tapi saya dengar bahwa beliau cukup cakap gitu ya kalau untuk urusan bidang keilmuan beliau, dan orangnya memang lugas gitu ya, jadi tidak banyak menimbulkan pertanyaan lanjutan kalau kemudian setelah beliau menjelaskan gitu. Jadi emang enak. Saya waktu itu mengalaminya, belajar dengan beliau tak gitu ya istilahnya, jadi langsung paham maksudnya apa, dan langsung kebetulan waktu praktikum jadi langsung implementasi, jadi langsung terbukti teori dari beliau gitu. Beliau adalah orang yang memiliki motivasi pendidikan yang cukup tinggi dan juga mensupport mahasiswanya untuk bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Kalau ngomongin fisika, apalagi ngomongin bidang keahliannya Prof. Joko, itu kayaknya nggak habis panjang. Cuman begini Prof. Prof itu alumni sini. Iya. Prof sekarang menjadi salah satu guru besar. Prof kemudian mengemban amanah sekarang bidang kemahasiswaan dan pendidikan. Hal terekstrim paling beda secara program pendidikan dan sebagainya zaman Prof dulu kuliah dan sekarang apa sih Prof? Fasilitas. Lebih mudah mana Prof? Ya. Jadi sekarang ini luar biasa fasilitas untuk mahasiswa. Baik fasilitas di akademik maupun non-akademik. Di akademik luar biasa, perpustakaan kita sangat lengkap. Ya. Kemudian secara informasi melalui jalur online juga sudah banyak sekali, ya kan? Kemudian dari sisi pendanaan juga mahasiswa MIPA juga banyak disupport ya. Kerjasama juga udah mulai banyak Iya, nih. kemudian juga dengan adanya kurikulum merdeka juga lebih banyak lagi disupport dengan berbagai macam program. Betul. Ya, kemudian mahasiswa juga diharapkan memiliki kompetensi yang lain Betul. selain di Science. bidangnya. Betul. Ya, selain di bidangnya. Bisa ngambil di Dan- tempat lain. Betul. Gitu, betul. Ya, dan itu luar biasa sekali. Dan praktis sebetulnya mahasiswa itu tidak punya waktu untuk bermain sebenarnya. Begitu banyaknya kesempatan Tanda kutip bermain. tanda Bagusnya kutip. tuh banyak Iya, padahal ya. iya. Bermain dalam arti seperti kita dulu Nongkrong gitu ya. nongkrong, main truk Istirahat. misalkan, main bridge misalkan. Karena sekarang ini begitu banyak kesempatan dan Terbuka ya. fasilitas ya yang mereka juga perlu bersaing juga dengan yang ekstra. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Sayang, benar. Di zaman Prof terbatas saja berlomba-lomba, apalagi sekarang harusnya lebih berlomba-lomba ya Prof. Ya, bisa dibayangkan Mas Jo, kita itu dulu ya untuk buku teks saja itu dari kopi yang lebih tua lagi. Sekarang bayangkan buku teks itu begitu banyaknya, tinggal buka di perpustakaan dan itu adalah yang terbaru ya. Mau melihat jurnalnya sekarang banyak banget ya. Iya. Dulu untuk jurnal saja kita perlu menulis surat ke LIPI dan itu juga jurnal yang lama-lama. Betul, ya. betul. Prosesnya panjang ya Prof ya. Sekarang tinggal ngelihat, tinggal Lihat, langsung turun. ketahuan. Nggak punya ide, tinggal ngelihat, oh dia bahas Betul. ini, Iya. dia bahas ini, saya bahas ini, kayak gitu ya Prof ya. Berarti sayang jika fasilitas kemudian program yang ada Iya. sekarang di khususnya di FMIPA tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh teman-teman generasi muda yang ada di Dan sini. itu urusan akademik, yang non akademik misalkan banyak sekali kan kesempatan untuk magang, Betul. kemudian kesempatan untuk berkompetisi juga baik di bidang maupun di bidang lain, itu luar biasa. Jadi memang mahasiswa ini sangat dipacu dan diberikan semuanya. Ya, jadi mudah-mudahan ya tentu saja mahasiswa sekarang jauh lebih maju lah. Prof, for the last from our conversation, can you tell us your dreams or your hope
dan pesan untuk generasi jiwa-jiwa muda biru hitam yang baru dan yang akan masuk ke FMIPA? Kita berharap FMIPA itu menjadi satu institusi yang mapan, Yes. baik di nasional, regional maupun internasional, Yes. ya, yang dapat memberikan kontribusi juga terhadap solusi ataupun masalah-masalah kebangsaan, ya. Kemudian menjadi juga salah satu dari pilar utama dalam mendukung SDGs. Ya. Dan semua itu membutuhkan SDM yang berkualitas, kemudian juga keharmonisan, ya, culture akademik, Yes. ya, kemudian kebebasan untuk berinovasi. Kebebasan. That's your dreams. Dan pesan sebagai kakak senior sekaligus sebagai guru besar untuk jiwa-jiwa tangguh biru hitam yang sudah baru masuk maupun yang akan masuk, apa? Rasanya jadi ini ya. Rasanya jadi berasa Jadi tua, kamu gitu. ya. Satu saja, Oke. ya, konsisten dengan apa yang saudara inginkan. Inginkan. Nanti pada akhirnya akan menjadi berbuah dengan sendiri. Konsisten and pursue that. Iya. Yes. Prof Joko, thank you obrolannya. Thank you obrolannya. Terima kasih. Obrolannya kemudian membuat kita menjadi lebih mengenal bahwa sains itu bermartabat. Kayak gitu ya, sains bermartabat. Sains itu bukan sesuatu yang tidak menjanjikan, justru menjanjikan. Ya. Dan kemudian sains itu yang tadi saya senang sekali dengan hal terakhir adalah bisa menjadi solusi bagi bangsa. Prof, thanks a lot. Terima kasih. Untuk obrolannya. Mas Jo. Sehat selalu, Prof. Amin. Alhamdulillah. Obrolan hari ini dengan Prof. Joko Triyono begitu mengasihkan. Kita mempelajari begitu banyak hal, bukan cuma sekedar sejarah, tapi juga hal-hal yang kemudian membangkitkan semangat kita semua. Setidaknya ada 4 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bahwa sains itu bermartabat. Sains itu tidak cuma memiliki peluang, tapi ia juga mampu menciptakan peluang, bahkan ia adalah generator perubahan peradaban manusia. Dan ia menjadi entitas yang sanggup memberikan solusi bagi kehidupan manusia. Yang kedua, tetaplah konsisten dengan apapun yang kita lakukan. Yang ketiga, berpikirlah kreatif dan dinamis. Dan yang keempat, jangan pernah takut dan jangan pernah lelah untuk terus mencoba. Saya jadi ingat kata-kata B.J. Habibie, jadilah terbaik dimanapun kita berada, dan dimanapun kita berada, berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Tetap di Leaders Corner di FMIPA Universitas Indonesia yang akan menyajikan kepada Anda cerita-cerita, kisah-kisah inspiratif dari para jiwa-jiwa tangguh biru hitam yang ada di FMIPA Universitas Indonesia. Sampai jumpa.